dengan partai-partai lain, dan khususnya dengan Partai Nasdem. Sekali lagi, kita masih memiliki waktu. Pertama, kita lihat dari tren hasil survei Kompas kemarin ini, itu menunjukkan bahwa Partai Demokrat sudah semakin naik, sudah masuk ke tiga besar, dan ini suatu kemajuan yang bagus. Begitupun juga elektabilitas Mas Ahy. Jadi sehingga ini merupakan juga salah satu parameter di dalam hal bagaimana nanti kalau ingin kita sudah tiba saatnya untuk membicarakan tentang siapa yang menjadi capres dan siapa menjadi cawapres. Karena cocok ini. Lagi pula kan memang Partai Demokrat, PKB maupun PKS juga sudah pernah bekerjasama sama-sama dalam kabinetnya Presiden SBY. Sehingga kalau kemudian kita melanjutkan lagi kerjasama itu sekarang menghadapi pemilu 2024, tentu saja bagus sekali. Dan sekarang memang komunikasi yang intens di antara petinggi-petinggi ketiga partai ini sedang dilakukan tahapan-tahapannya dan sebagainya. Demokrat dan PKS kita persembahkan menjadi bagian dari salah satu pasangan dari tiga pasangan paling tidak yang harus muncul dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, memang kalau urusan siapa calonnya gampang itu, Mas Reinhardt. Kita punya Gus Muhaimin, Mas Ahy mewakili dari Demokrat, Pak Dr. Salim mewakili PKS. Tinggal nanti ketemu dan secara platform tiga-tiganya nggak pernah ada. Karena masyarakat membutuhkan banyak alternatif pemimpin yang bisa mereka pilih di pemilu 2024 nanti. Dan sementara ini partai-partai politik belum bisa menawarkan tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi kuat dari sisi politik dan juga legitimasi kuat dari sisi elektoral. Nah, saya kira dengan adanya koalisi yang baru di setelah KIB ya, koalisi yang ini mungkin gitu. Hal yang tidak bisa dihindari ya soal capres dan cawapres begitu. Jadi aspirasi soal itu sudah ada. Kalau dari Papua tadi mereka malahan masuk ke persoalan pelanggaran HAM di tempat mereka. Ada cukup banyak aspirasi dari daerah yang ditampung dalam Rapimnas ini. Sekali lagi saya katakan, Rapimnas ini kebetulan diselenggarakan di tengah berbagai masalah. Terkuak, bikin alot di koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS belum sepakat soal Capres-Cawapres. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkap sejumlah faktor yang membuat alot rencana koalisi yang dibangun Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Salah satunya yakni karena belum adanya kesepakatan soal Capres-Cawapres. Tidak juga soal mentok di Cawapres, banyak faktor. Ada faktor Capres, ada faktor Cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor, ini kemudian terus dimatangkan, kata Willy kepada wartawan dikutip Kamis 29 September 2022. Willy menyampaikan dalam membangun koalisi, Nasdem ingin berangkat dari platform perjuangan bersama tentang perubahan seperti apa yang diinginkan. Jadi, kata dia, langkah politik apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi, ini suatu hal yang dinamika, tapi di sisi lain komunikasi politik dengan yang lain juga terjadi, ungkapnya. Menurutnya, jika nanti sudah ada kesepakatan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, pasti cepat atau lambat akan diumumkan. Sejauh ini, peluang untuk ketiga parpol itu berkoalisi yakni sebesar 80%. Tidak mungkin kami tidak akan umumkan. Kesepakatannya belum beberapa waktu lalu, saya bilang masih 80%. Ya masih sejauh itu, pungkasnya. PKS pilih buka komunikasi dengan Golkar. Nasdem pusing soal koalisi. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku enggan ambil pusing menanggapi PKS yang buka komunikasi dengan Partai Golkar terkait koalisi Pilpres 2024. Pasalnya, kata dia, semua masih sangat dinamis terkait koalisi. Semua kan masih lakukan komunikasi satu dan lainnya. Ya toh apa jaminannya koalisi yang ada akan berangkat? Kan nahkodanya belum ada. Masih bisa kocok ulang, goyang dumang juga masih bisa, kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 28 September 2022.
Menurutnya, jika PKS urung bergabung dengan Nasdem dan Demokrat, maka otomatis rencana koalisi akan bubar. Nasdem menurutnya juga akan melakukan penjajakan dengan partai-partai lain. Kalau tidak cukup, bubar jalan. Itu yang saya bilang dinamika. Nasdem juga buka komunikasi, yang lain juga buka, ungkapnya. Lebih lanjut, Willy mengatakan memang semua masih sangat dinamis jelang Pilpres 2024 mendatang. Nasdem sendiri kekinian punya batas waktu hingga November 2022 soal persiapan Pilpres. Tapi Nasdem masih time limit November. Kita punya satu nama dan paket koalisi, pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Abu Bakar mengatakan bahwa penjajakan koalisi PKS dengan Nasdem dan Demokrat hingga kekinian masih alot. Ia mengatakan kekinian PKS juga buka komunikasi penjajakan dengan partai lain termasuk Partai Golkar. Semua baik, ke semua juga kita lanjutkan. Kita jaga hubungan. Kita semua penjajakan ke setiap yang bisa kita lakukan sampai ketemu titik temu yang jelas, kata Abu kepada wartawan. Abu tak mendetail menjelaskan apa yang masih jadi kendala PKS. Nasdem dan Demokrat belum deklarasikan koalisi. Ia hanya menyebut jika momennya sudah ada, semua pasti akan terjadi. Semua sudah terbicarakan dengan baik, tinggal kita lihat saja nanti pada momennya. Nah, tunggu pada waktunya, ungkapnya. Sementara di sisi lain, Abu juga menyampaikan bahwa PKS juga membuka penjajakan dengan partai lain selain Nasdem dan Demokrat. Salah satunya yakni adalah Partai Golkar. Lah biasa, selama belum putus kita masih bisa penjajakan ke semua pihak, pungkasnya.